Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhas kepada akhirul kiram panjenenganipun Romo Kiai Haji Nur Zaman dengan saklo hormati numinjing ingkang kawula catung barokah doanipun. Bil akhas kepada panjenenganipun Bapak Haji Darmin, Bapak Haji Dartin, Bapak Haji Tarsana, Bapak Haji Sarwat yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh dan juga kami catung barokah ilmunya. Kepada sedaya para kiai, ugi para ukhtul karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa panggung kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Anjatan, wabil akhus kepada Bapak Rodi Firmansyah beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Anjatan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Satu kehormatan Bapak Camat kita beserta Ibu hadir dasik jam 9 pagi membersamai kula pandastoyo pengajian hari ini. Mudah-mudahan menjadikan salah satu wasilah tambah semangat kita. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Anjatan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Darwani atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhus kepada keluarga besar aparatur pemerintah desa Kedungungu. Wabil akhus kepada Bapak panjenenganipun Bapak Syafruddin Baharsa beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kedungungu beserta perangkatnya, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaul, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kedungungu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhus kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar Panitia Jamaiyah Masjid Khairul Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat seluruh panitia kita yang telah berjuang pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jamaiyah Masjid Khairul Huda selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. India Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Kedungungu, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, seluruh kelompok majelis taklim di Kedungungu, tak lupa kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser dan Wanser yang kami hormati, Karang Taruna, Ibnu IPPNU, Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola di Kedungungu yang kami hormati. Wabil akhus kepada keluarga besar, para dermawan, donatur, para agnia, mudah-mudahan para dermawan agnia, donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, semoga kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Para tamu undangan yang masih sibuk berdiri ngadeg, moga-moga imane sing jejeg, sing pada nunggu lenggah biasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit dan hilang sakitnya, sing lagi priang hilang priange, sing lagi wudunan hilang wudune, sing lagi lara mata hilang larange, dikasih sehat walafiat, diberikan giroh semangat ibadah. Allahumma.
sedaya santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang dan enggal untuk istri, yang bujang duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet uli rezeki enggal lunga kaji, amin Allahumma. Para bapak haji muhajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu kalimat indah dari Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi dawuh ana Madinatul Ilm wa Ali Babua. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah salah satu pencetus terbentuknya tahun Hijriah. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah usul kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, kalau sedulur Nasrani, sedulur kita wong Kristen duwe perhitungan tahun sendiri disebut tahun Masehi, dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam dipun sebut tahun Syamsiah karena perhitungan lewat putarnya matahari. Kita umat Islam harus punya identitas sendiri. Kita umat Islam harus punya perhitungan tahun. Saya usul perhitungan tahun di dalam Islam dimulai saking panjenengan ya Rasul tindak hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah akan dihitung lewat perputaran bulan Geniku Komariah. Ketika saya usul begini ya Rasul, napa panjenengan meridhoi? Ternyata Kanjeng Nabi pun meridhoi, sehingga kula panjenengan sedaya pada detik hari ini adalah salah satu manusia ingkang dipun paringi kesempatan sehat panjang umur saged kepanggih kali 1445 Hijriah, yang ternyata secara tidak langsung dina ganti dina, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, jatah umur tambah, tapi nikmat kesempatan alam dunia ini berkurang. Rambut putih wis wayahe mulih, mripat labur wis cedhak kubur, untuk ompong wis enggal ngerong. Maka Kanjeng Nabi titip pesan, jadi di safinah fa innal bahra amik wa khusizata kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak, golek sangu sing akeh, karena perjalanan kita masih sangat jauh. Ternyata saking jauhnya perjalanan kita, panitia Jamiah Masjid Khairul Huda menyiapkan pengajian nyambut dan menyongsong tahun baru Hijriah semeriah ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Hari ini baru saya merasa cantik yang sesungguhnya karena backgroundnya gambar apik namanya. Gambarnya ketimbang masih ngomong ya, yang pinggir kata langsung saestu. Baru kali ini pengajian gambar background sering ditata nanggone pengajian, lebih kali ini Bu sekali habis. Panitiane mantap namun sempat romangen ini utangnya lunas satu. Ini gambar ketangan tangannya. Betul-betul hari ini saya merasa jadi perempuan yang sesungguhnya karena background apik. Orang percaya kakong karena Pak Camat. Pak Camat Anjatan itu sering nemen pengajian di daerah Indramayu. Beliau ketika diundang pengajian ada kesempatan waktu dan kemudian diberi nikmat sehat pasti rawuh nang pengajian. Salah satu umarok, salah satu pejabat ingkang seneng rawuh nang pengajian iki kula jenengan harus meniteni dan menengeri. Tandanya iku pejabat supel karo masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat Camat Anjatan berkatan ibu. Pertemuan sana, alhamdulillah.
panggungnya mewah, layosnya mantep nemen. Kang Indramayu jarang-jarang ini sing mau minum Bu. iki layos kabeh sampai itu ane pager kayak lagi konser Bu. Ya Allah, berarti aku mikir ya nanggap ngumpul niku modal orang percaya hitungan bareng-bareng panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, shootingannya, layos tarupe, seneke, mumpuni, akan jalan. Bener tak bagian aku ke dewek? Bener? Yang jajan mau tapi ini. Berarti tandane wong kedungu ngomongnya soge-soge. Bisa sugi-sugi wong kedungu nanti taplak meja bela-bela. Kanca ibu-ibu, iya Allah lali nemen ya mencari mumpuni durung ditaplakin kegapan indahnya ngejawab orang usah taplak-taplak kalau kadar bocah cilik ini gak jadi masalah. Oh ya Allah langsung tak telah tua-tua dari ini dina apa ini? Minggu apa Ahad? Ahad apa Minggu? Ya Ahad lah. Masa kedua baru Minggu. Cara ini dina Ahad. Mana anak-anak kita sekolah yang lagi pada liburan ini? Kenapa nggak melu mangkat ngaji? Sebentar. Kontak infaknya nanti Ibu. Jadi saya udah kesepakatan sama Pak Ustadz dan panitia. Kalau kotak infaknya, kotak kencelengnya itu nunggu kemakmu dari saya. Jadi di situ saja dulu karena ini kan ngajinya sampai jam 2 sore. Sampai sih jalan mikir. Maksud saya, mari kita tata fokusnya terlebih dahulu. Saya sering protes kepada panitia, sudah baik, tapi jangan ketika saya baru naik langsung kotaknya itu merusak fokus. Saya buat chemistry terlebih dahulu untuk ngaji secara fokus supaya kita ini ditata dulu niatnya. Begitu Bu? Betul? Betul? Kan ngajinya sampai jam 2 sore ya kan? Nah kita baca sholawat dulu, tapi sholawatnya ini bukan ngiringi kotak infaknya nanti di pertengahan karena nanti saya juga akan memandu, kemudian saya akan mengawali sholawatnya terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Terpenting sekarang kita tata dulu fokus ngajinya. Ini kan bulannya bulan Muharram. Saya ambil dasarnya dari kitab namanya Kitab I'anatul Thalibin. Di sini dijelaskan amaliyah kita melaksanakan bulan Muharram, apalagi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Ini dasarnya adalah Kitab I'anatul Thalibin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing pada kepanasan kena srengenge nanti deleweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan jadi melu blobor kabeh dosane. Innallahumma panase srengenge ditanggung bareng-bareng, panase ati salahe dewek-dewek. Jadi iki ngajine walaupun panas nanging nikmat ya Bu, nikmat ya Bu. Soale Gusti Allah wis ngendikaaken 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan anak 4 bulan sing istimewa. 4 bulan ingkang istimewa iki sing 3 gandengan, yang 1 agak misah dewekan. Sing 3 gandengan pertama bulan Dzulqa'dah.
Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Dan yang keempat yaitu bulan Rajab. Rebewek wanter Allah bukan Kiai, bukan Kiai. Kalau di desa Kedungung Kiai, kalau bilang ngucap ngendikan rojak iku rajab apa rejib Kiai? Dalam rajab. Pantesan aku ngomong rok jawabannya madon. Kalau Ramadan sayyidus syuhur, bulan rajanya bulan. Tapi kalau Rajab ini termasuk dalam kategori 4 bulan yang istimewa yang Al-Quran jelaskan. Pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempatnya bulan Rajab. Kemarin baru kita melaksanakan bulan Dzulhijjah. Ternyata sing sugih wong sing sugih mendapatkan sunnah muakkadah nglakoni ibadah kurban. Sugih iku dudu wajib fardu, tapi sugih iku ya perlu, karena memang wong sugih iku tanggung jawabnya gede. Mulane wong tua iku arane tiang sepuh paham. Nanggone Sarah Sulamut Taufik dijelasna, kalau orang tua meninggal dunia masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua masih meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga rikala uripe pernah sugih tapi sampai tekan matine durung lunga haji, maka warisane durung bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Pulang sebelah kiri dengan. Assalamualaikum. Sawit pelem anak, halo. Masih sadar? Alhamdulillah, kebagian snack boten. Orang kebagian ulangnya mangkati sih. Iki duduk kula sing ngomong, tapi kula menyampaikan arane kitab Sulamut Taufik, tapi iki dijelaskan di dalam sarahnya. Kalau orang tua meninggal dunia kok ternyata masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih di waktu hidupnya, tapi sampai matinya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Apa saya menyampaikan ini? Ulah anak sampean juga putro. Anak-anak zaman sekarang ini tahunya dan hanya mengerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Anak mungkin kayak ibu, anak mungkin kayak ibu. Kadang-kadang kalau sedulur kandung hanya gara-gara rebutan warisan nanti tahunan orang takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan, kalau sedulur kandung nanggone dalan ke papasan orang gelem pada takon-takonan. Anak mau kene kayak gue, anak mau kene kayak iku, anjok maka donge. Maka apa bentukannya? Jilbab ireng. Aku saking pucuk mandekan dasireng. Maaf punten nuwun sewu.
soalnya tesi dijelaskan selam taufik nek ana wong tua rikala uripe pernah sugih sehat secara badannya, sugih secara finansial, dia punya kewajiban berangkat haji. Maka ketika sampai mati belum berangkat haji, padahal sugih rikala uripe, sehat rikala uripe, maka ketika mati warisane ketika pan dibagi, ahli waris kudu mengambil dana dari duit warisan untuk membiayai membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nambah warisannya bisa dibagi. Nama ibu wong tua itu paham teman. Wong tua siji bisa merumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa merumat wong tua siji. Kenapa anak wong tua mati gak ninggali warisan tapi terkadang ninggali utang? Karena terkadang ada wong tua arepan nembung utang karo anake kuatir diboroki nang anak mantu, dan jaluk duit karo anake kuatir mbok ngurusui usahanya anak. Maka dengan amat saya bangga, maaf kalau di sini ada orang Muhammadiyah, saya orang NU, kita orang Nahdlatul Ulama. Kalau baru ditinggal wafat oleh sanak sedulur, anak kenduri selamatan ngitung dina, betul. Acara matang puluh leres, acara nyatus, acara nyewu, sampai acara haul adalah dalam rangka birrul walidaini. Tapi wong tua bagus wong tua, kok sampai wong tua sedo ternyata masih punya satu paut nang alam dunia ini. Memang betul mati ranggawa sepeser pun harta. Dari kita kianat tolibin kita diingatkan mati, justru mayat kita harus dibungkus pakai yang namanya kain kafan paling murah harganya. Kenapa kok malah dibungkus kain kafan sing paling murah? Walaupun bisa tuku sutra, tapi harus malah mayat dibungkus kain kafan sing paling murah supaya orang abad-abadi bertanggung jawaban kita nang alam kubur. Ulangnya kena apa nek anak mayit isnang yang lahat diiring nang ulon sebelah pundi Amerika, lor sebelah pundi. Lalu kan dudu wong kene bu kurang ngerti, jadi aku takut karo sampean. Ulon sebelah mriko, lor sebelah ibunya lagi sibuk nyonting mumpuni, tak takoni lor sebelah pundi, tangannya lagi ngaku. Takoni lor sebelah pundi, ibunya jawabnya mau lagi dok. Untung pulang ngerti bahasa isyarat. Kayaknya berarti nangkana. Kalau mayit sudah diiringkan ke barat, kepalanya sudah berada di utara, ketika mau hendak dikubur pakai tanah, kan ada papan atau bambu yang buat nutupin ya bu ya. Di sini nyebut apa ya? Aketebo. Di Cilacap, papan bambu yang buat nutupin mayit ketika di liang lahat iku arane dangkak. Dangkak. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda, sehingga kalau saya kelihatan ngapak ini saya berusaha untuk seperti bahasa Cirebonan Indramayu bu. Aslinya bahasanya aku dialaki orang kayak kie. Jadi supaya mudah dipahami, jadi saya berusaha apen-apen ngedok-ngedoknya kayak bahasanya sampean. Jadi sering ngaji nang anjakan yang minimal kudu ngerti pragat lah kayak ibu bu. Cilacap nggak ada pragat, amalnya rampung. Jadi bahasa kita sedikit agak berbeda, cuma ya sedikit ada bahasa napak atau bahasa kawinnya. Berapa palah? Keteg.
Tapi Indramayu yang dekat Subang di sana nyebutnya Tataban. Tataban. Teng daerah Cirebon, bon daerah khas, bon Kepek, bon Buntet, kok nyebutnya sami kali jenengan. Tetep cara Cilacap Dangka, cara Jogja diarani Dandangaring, Magelang Temanggung Jawa Tengah nyebutnya Geladak. Cara ini kedebak. Ketika mayitnya diiringkan pulang, kepalanya sudah berada di lor, ditutuplah pakai papan bambu sing arane kedep. Tapi anak mayit ditutup papan telulas kedep, wis cukup. Tapi anak kasus mayit bareng arepan dikubur, disiapna telulas papan kedep, ternyata rolas papan kedep wis nutup full. Nah, siap telulas kok rolas wis ketutup, berarti kan luwih siji. Nah, lewian siji iki asline kon diangkat saking liang lahat aja disendeng. Nah, karo kedep liyane sing wis ketata, rata-rata terjadi di masyarakat lewian papan kedep melu kekubur. Pada misalnya anak gunanya itu papan kedep si ke-13 ketinggal kelihatan sepele, tapi kalau ikut ke kubur walaupun cuma satu papan kedep ikut ternilai ada harganya. Orang kita harga 5.000 kok melu ke kubur, khawatirnya kita punya anak Tolibin memberatkan si mayit, disuruh dipertanggungjawabkan. Sampai seindah itu kita Mi'anatul Tolibin mengingatkan kita ahli waris anak kon ngeling-eling arane bagusi wong tua, tapi sing wis ketelulas kekubur ya ora apa-apa, ora usah kuburane dibubrak. Kuburane dibubrak mau ngarep mundut ketep siji, kalau mayite kaget apa? Kedep kakek padu tukaran ke rumah kita repot. Sing wis kekubur nggak apa-apa, tapi ini adalah satu peringatan. Mayit walaupun sudah tidak ada nilai nyawanya, tapi ternyata kita sebagai orang Islam mampu memuliakan orang tua dengan syariat yang benar. Iki arane birrul walidaini, bagus si wong tua. Maka di dalam kitab namanya Qatrul Ghais, Qatrul ki artinya tetes-tetes, Ghais iku artinya pitulungan. Jadi anak kitab arane Qatrul Ghais, tetesnya pitulungan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Ulang-ulang, ahli waris sing waras. Karena saiki akeh ahli waris ora waras. Contohnya nanti anak Tolibin dijelaskan, walaupun menerima bagian warisan akeh, tapi kok utang piutang almarhum wong tuane ora gelem nyarutangi. Wong tuan besang utang kok anak ora gelem ngurusi, walaupun warisane akeh ora mungkin warisane gawa berkah. Jangankan warisane akeh, nanti pitung turunan, nembe turunan pertama meteng bayinya durung lahir warisane tek. Dina-dina gue gawe anane judi slot, kayak isi gawe slot orang masyarakat tukang judi. BPRB lagi sidang paripurna dolanan judi slot. Orang aku jangankan yang masyarakat BPR pada main slot itu keprimen. Maka sedangkan kita masyarakat awam saja yang ternyata maaf sampai dolanan judi, gawe pegawaian haram, dapat mani kok bis digaji masyarakat tuh malah main judi. Kok tak lihat tahu lah perkembangan informasi. Ya ikut up-to-date. Orang up-to-date orang payu. Orang modal ayu kudu up-to-date. Bu, untuk mempunyai rayu tapi tombol sedikit. Kenapa
bahasa ya Bu ya. Salam Nabi Muhammad. Ciri-ciri ahli waris yang waras: pertama, mau nyambung silaturahimnya orang tua supaya obore ora sidem cara Cilacap. Yang kedua, mau narutangin tanggungan orang tua. Dan yang ketiga, mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Maaf kalau ada anak yang keberatan, dah mama nasi hutang maupun sinarutang. Ini bagi anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, ini jari kita Azkarun Nawawi. Bocah kok is balik, is bisa golek nafkah dewek alias kerja, asal durung berumah tangga maka wajib menafkahi orang tua. Orang ketan sitik aweh bebungah karo wong tua, terkecuali seorang anak gadis setelah menikah, maka non sewu wong wadon iku kan dinafkahi karo suami. Kecuali lagi nek bocah lanang walaupun sudah berumah tangga sampai-sampai mau ngasih duit sama orang tuanya nggak izin sama istri pun nggak apa-apa. Aslinya begitu. Saya ulang. Anak laki-laki yang walaupun sudah menikah arepan maringi mai duit karo wong tuane kok ora izin karo istri, iku sakjane boleh dan sah. Cuma ya apa salahnya wong lanang pamit dingin karo sing wadon. Ya Bu ya, contoh suami bilang sama istrinya, kayak Mbak, dina iki aku nampak gaji, mana sampean tuku sembako rong karung. Loh, kok rong karung? Gak apa-apa, suami istri di dalam rumah saling bercerita, bercengkrama, bahkan romantis itu boleh. Bahkan berbohong yang dibolehkan menurut kitab Azkarun Nawawi ada 3. Yang pertama, berbohong di medan perang dan di tawanan, ditakoni nang musuh, ketimbang malah kelompoknya mati sia-sia, maka si tawanan ini boleh berbohong demi kebaikan. Yang kedua, berbohong mendamaikan dua belah pihak supaya nggak berseteru. Dan yang ketiga, bohong yang diperbolehkan adalah suami bohong kepada istri, istri bohong pada suami. Tapi anak tapinya bingung ya. Suami bohong sama istri, istri bohong sama suami, tapi litahabbu, demi untuk meningkatkan rasa cinta boleh. Kalau nggone ngapusi anu suami ini pan bojo maning mah beda cerita. Bohongnya demi meningkatkan gairah cinta. Contoh, istrinya asli lemu, boleh suaminya bohong, panggilnya mas istri yang lemu, sing langsing, padahal aslinya indrok. Memang jujur itu menyakitkan Bu. Anak wong ireng dipanggil teng gudeng mangkel rasanya. Aku tonggos ya kan, dipanggil bos tonggosku kepingin apluk aku rasanya. Maka jujur memang menyakitkan, tapi bohong yang diperbolehkan suami kepada istri, istri kepada suami, tapi litahabbu, dalam rangka meningkatkan rasa cinta. Contoh, besok suami saya panggil ini begini, ya Sumairah itu, walaupun pipi saya nggak kemerah-merahan Bu, tapi demi untuk meningkatkan rasa cinta itu nggak apa. Jadi ketika suami di rumah bilang, ayah Beb, iki gajianku mana? Gue gawe tuku sembako rong karung Mas Al. Iya, sekarungnya gue mamamu, sekarungnya mami gue mamanya aku. Jadi kudu adil. Kalau mamamu ya mamaku, mamaku ya mamamu, kan istri jadi seneng, ya enggak? Ya enggak? Tergantung suami jane loh. Jadi wong wadon iku memang kartu karane wong lanang.
karena wong wadon iku adalah seorang wanita, seorang istri, maka seorang wong lanang adalah keramat gandul. Saya ulang, keramat gandul, bukan gandul keramat. Apa itu keramat gandul? Keramatnya seorang suami bergandulan wong wadon dunia sampai akhirat. Mula kena apa? Jenengan pada ngaji, pada rutinan muslimat, karena khawatir bekuli wong lanang kurang paham agama nih. Maka wong wadon juga kudu ngaji buat imbangi. Saya ngapain sampai seorang istri haid datang bulan, wong lanang kok orang ngerti ngajari arane bab haid, suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Wong lanang orang ngerti bab haid, artinya wong lanang utang karo istrinya dan akan ditagih kelak di akhirat. Kalau si wadon orang diajari apa arane toharoh, apa arane haid, bahkan wong wadon ngembet babaran, orang ngerti apa itu mandi wiladah, orang ngerti nifas, maka suaminya yang tanggung jawab sampai akhirat. Ibu tanya wong lanang ketika ijab kabul kok nangis? Halo, halo, karena wong lanang ketika ngucap ijab kabul kok nanti berbes sendiri nangis, berarti wong lanang ngerti gedene tanggung jawab seorang suami. Mulane ana wong siap menikah tapi terkadang belum siap berumah tangga. Mulane akeh zaman saiki perawan-perawan tua kalau si ngomong, iki membelana iki pengajian ngarangi mubalehonya katanya dari perawan tua. Ya Allah, aku iki bukan perawan tua ya, saya helau. Saprene 17 tahun kula durung payu laki karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Soalnya begini, pada sisi sinau, tesi kepingin lanjutakan S2 nih kula saking pemeliko sampai hari ini, pada si fokus ngaji dingin. Kita timbang diteruskan cerita perawan Thomas pragat-pragat. Saya menerima amanah dari panitia karena ini amanah jadi wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Aduh, ini ngaji ini sampai jam 2 sore kan? Yang menakon rok aku. Ada pengumuman dari panitia. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disambung oleh seluruh jamiah Masjid Khairul Huda. Alhamdulillah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi bahasa planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Masjid Khairul Huda, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak iku bu, cuma kebablasan gone maca. Ampunten, panjenengan hadir di sini pertama silaturahim, yang kedua pengajian, yang ketiga iki badhe ditariki sodako. Sajana aku ngerti sampean tekan mene ya Bu ya Allah, modalake nemen. Gue bayar odong-odong, bayar mobil pickup, bayar bensin, makin jaluk balon, tuku es, tuku pentol. Ya Bu ya, orang keduman senek keringetan gleweran, ditariki infak mah. Makanya jenengan saya tanyain dulu nih, kalau ditarikin infak jariah ikhlas boten? Betul. Kalau ikhlas, kotak infaknya nanti dimulai dari saya. Ini jilbab coklat asisten saya, nanti yang nyemplungin sodako asisten saya. Walaupun asisten saya, nanti duitnya ya tetap duitnya kita Bu. Jadi si nyemplungin asistennya saya, tapi kan duitnya bukan jenengan. Nah kalau jenengan nanti sesuai kemampuan, sesuai kemampuan.
sesuai kemang sing dadi soang telurnya segede telur soang, yang dadi bebek telur segede telur bebek, sing dadi manuk doge segede dok manuk, sing dadi darah manuk yang doge segede dok manuk darah, sing dadi manuk emprit ora usah memasakkan doge segede dok soang. Kasihan nanti dobol. Jadi jenengan milih arepan jadi soang apa arepan jadi manuk emprit? Jadi emprit apa jadi soang? Jadi soang. Mental wong anjakan, mental wong sugih. Cita-citanya kepingin jadi soang. Soang adalah ukuran telur yang paling gede. Jadi ukuran duit paling gede 1.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Berarti manuk emprit pira? 2.000. Kalungnya dalamnya tekan udel. Gelangi selengan tiga kabeh. Kaliannya sampai okeong. Mas, kok awis sodako 2.000? Isin kalau gelangi ya bunda. Mangga kotak infaknya dimulai dulu dari saya, dimulai dari atas, nanti kotak infaknya keliling. Tapi jangan salah paham Bu, ini kotak infaknya mutlak untuk kemaslahatan masjid kita. Duduk menambah amplop mumpuni, mutlak kanggo kemaslahatan masjid kita. Mangga Ibu, ragosak dompet, si orang dalam dompet putang dingin kalau sebelah gampang disarutani. Bapak-bapak monggo ngerogosak katrong. Kang Haji sarungan kagak lah katongan. Boleh silakan silakan. Angkat kanan pakai muter sambil baca sholawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Fatihul Wadil Amin. Salam. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Fatihul Wadil Amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup mung siji, maslahat tangga aja nganti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup mung siji, maslahat yatim aja nganti lali. Irfa la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil. Lamun mampu lunga haji aja lali sing dinafkahi. Lunga haji cukup mung siji, maslahat masjid aja nanti lali. Sareng la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wadil Amin. Ikhram wukuf tongot lan sa'i, ta'alul nyukur rambute wong
taun ngarep kudu dibaleni la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Kedungu desane berkah para santri soleh solehah minum jamune cengkeh panitia lemu gelange la ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak kencerengnya tetap muter, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Ngendikane Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kula panjenengan sedaya gone pada sedekah digambarna nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu setiap tangkai mangke cabange 100 ting pitu sama dengan hitung jelas ini ngajinya ora fokus mikir ya Allah jajane bocah seket sodako mikir 15.000 belum bayar parkir balikin angin bayar doklah bayar mobil pickup ya Allah duit 100 mana kudu tombok aku nemen ya halo assalamualaikum sampai makin niki sodako ya bu sodako bentuknya duit nandur duit sepisan go sodako nang masjid Khairul Huda mangke kok ganti saking ngarsane Gusti Allah orang mesti dibalik karo sampean nang Gusti Allah bentuknya duit tapi dibalik nang karo Gusti Allah maring sampean bisa berbentuk badannya sehatnya walafiat anaknya soleh-solehah keluarganya semangat ibadah semangat nglakoni sholat iku ganti saking panjenengan sodako nanggur wiji siji tukule pitu bareng tukul pitu setiap pantai cabangnya 100 ting pitu sama dengan pitu ngatus untung ikilah kena apa sugih iku bukan wajib fardu tapi sugih iku perlu tak ulang sugih iku bukan wajib fardu tapi sugih iku perlu. Aku ngomong ke Ikan nasi ngejawab mumpuni aku tak deprinsip sampai namarin sampean dia ngapurane yang mumpuni aku dadi manusia orang butuh sugih sing penting cukup gue mangan cukup, gue bangun omah cukup, gue tuku tanah, gue garap sawah, gue nyekolahnya bocah, gue lunga haji. Iku arane egosentrik. Saya ulang. Ibadah itu nggak cuma sholat. Kalau ibadah kok cuma sholat, nanti akhirnya ibadah itu sifatnya egosentrik. Apa itu egosentrik? Ibadah yang hanya individu dan Tuhan netok itu karena egosentrik. Tapi ternyata sugih iku memang bukan wajib fardu, tapi wong sugih iku tandane luwih. Mulane nang kitab Al-Qarun Nawawi kita iki dianjurkan kalau habis sholat fardu, bukan habis lagi sholat fardu pas tahiyat akhir mengucap salam ikut ditambahi doa Allahumma inni as'alukal huda
wattuqa wal afafa wal ghina. Saya ulang tapi tidak sebelah mana bukan ngerti. Dari kitab Azkarun Nawawi pas kita sholat fardu ngucap tahiyat akhir, selepas ngucap tahiyat akhir pangucap salam ditambahkanlah Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Artinya ya Allah dadekna kita iki wong sing diparingi hidayah, diparingi petunjuk, diberi kekuatan dan diberi sugih. Sugih iku luwih nek luwih kan bisa main anak masjid bisa melu ngebangun, anak bocah yatim bisa nyantun, anak tanggane kekurangan bisa melu nulung, anak wong yatim piatu fakir miskin doakan aweh mangan. Ibu, tapi anak sing ngejawab aing ngenteni sugih kapan boleh mati. Loh sugih yang bagaimana dulu nih? Bahkan Nabi juga mengatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghinan nafsi. Sugih itu dudu saking akeh banda, sugih itu dudu saking tingginya jabatan, tapi sugih itu wong sing paling cukup lan paling ayem atine. Di mobil Pajero wong tanggane kekurangan ra gelem panganan, ikut jenenge bukan wong sugih walaupun punya mobil Pajero. Sawae blara-blara katana yatim kencok. Itu terbukti ngapake kula karo ngapake sampean beda. Akhirnya ya langkah bahasa kencok. Cilacap juga ngomongin oleh, tapi di dalam dunia bahasa Jawa ada ngokok, ada krama inggil. Nek ngokok iku kencot, nek bahasa umum ngelih. Tapi nek nanggone bahasa Jawa Cilacap Jawa Tengah mungkin beda karo aturan bahasa nang daerah Jawa Barat. Kula saking memahami iki Jawa Barat harapan Sunda ya ora bisa, harapan Jawa nang Jawa Tengah ya angel. Jadi sampai niki mandan apa ya? Gak masalah, makanya saya kalau nyampein di masyarakat bahwa saya berusaha untuk menyampaikan gak harus orang kudu pinter tapi paham. Makanya dengan beberapa cara saya menyampaikan kayak nikilah ketemu nek nyong boleh ngaji lempeng orang komunikasi rata pun karo santai lah ngerti nang kene dangka arane ketebut. Akhirnya jadi oleh-oleh nih saya ngerti kan mama ditakon nang bapak kita mumpuni anu ngaji karo kedung muli apa ketebut. Jadi ngerti bahasanya sampean. Jadi memang aku pisan nek nang Cilacap kencot itu yang ngelih, tapi itu bahasa kasar cara kita. Karena bocah mari wong tua ya ora pareng ngomong kencot, tapi anggere kewan itu yang paman disampaikan kencot ya yang pernah kan apa ya lain. Oh iya, wong sugih itu tandane luwih. Wong luwih berarti bisa main. Lah arane wong main itu orang kudu sugih, karena sugih menurut Kanjeng Nabi kudu sekang banda, kudu saking jabatan, tapi arane sugih wong sing paling ayem atine. Maka kemarin kan pas Idul Adha wong sugih-sugih duwe sunnah muakkadah lakoni kurban. Walaupun kita maaf yang kategori miskin boleh kurban, ya itu niatnya cuma sunnah, tapi wong sugih sunnah muakkadah. Sunnah yang amat sangat dianjurkan. Mohon izin baku kedung wungu. Kalau di sini kemarin pas Idul Adha nanggone kedung wungu nyembelih sapi berapa, kambingnya berapa? Allah, cari Pak Ulas Sapira bisa gitu.
berarti kedungu ngomongnya suge-suge dari sapi kalau bisa sandra bisa detung ya lo sombong begini ternyata Pak Lurah wis menghitung bisa naik takon dingin soalnya ini anak satu organisasi punten entah organisasi ini datang dari mana tapi ini kejadian nang kecamatan Arane Cipari Kabupaten Cilacap. Jadi ada organisasi yang membolehkan warga masyarakatnya kurban kambing satu buat kurban satu warga begitu. Akhirnya banyak yang ngikut siapa wong sugih tapi pelit medit bedidil bahil putri gelandir kayak ukil kudanil begini. Memang betul di hadis riwayat At-Tirmidzi dulu Kanjeng Nabi pernah nyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sakeluargane Kanjeng Nabi. Bahkan seluruh umat Islam dapat berkah saking Kanjeng Nabi kurban kambing satu. Tapi asbabul wurudnya, asbabul wurud itu sebab musabab hadis itu ada. Asbabul wurudnya Kanjeng Nabi menyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sakeluarga. Ternyata waktu itu Kanjeng Nabi sedang ditimpa ujian berupa pandemi paceklik pak gebluk sampai beberapa tahun, sehingga tertiba badak orang sugih langsung lanat miskin, sehingga Kanjeng Nabi tersisa kambing cuma tinggal satu, tetap disembelih ketika Idul Adha oleh Kanjeng Nabi dalam rangka menggugurkan sunnah muakkadah lakoni kurban. Nah zaman sekarang kan wis orang anak alias langka satu kampung miskin kabeh nang Indonesia. Nyatane sing nerima BLT malah numpake motor PCI. Sing nerima PKH malah umai gedongan. Betul. Berarti kan di Indonesia wis langka arane wong miskin. Bukan Nabi itu bisa menyembelih kambing satu cuma karena memang ada pandemi pak gebluk paceklik sampai beberapa tahun. Maka jangan salah paham, memang antara sapi karo kambing lebih utama, lebih asal kambingnya ketimbang sapinya. Cuma ada orang kok nyembelih hewan kurban bentuknya sapi karena dicari kemaslahatan. Contoh di satu RT ternyata banyak yang kena kolesterol tinggi umpama, atau nggak boleh makan daging kambing umpama, maka dicarilah kemaslahatan, akhirnya nyembelih sapi karena memang dicari kemanfaatannya, itu diperbolehkan. Jadi yang kemarin pada kurban pakai sapi ya udah usah kecil hati, yang nyembelih kurban bentuknya hewan kambing ya usah sombong, orang usah maki, semua pada gede ganjarannya. Amin Allahumma amin Allahumma. Ternyata Pak Kungu bilang di desa Kedungu sapi karo wedhus sampura bisa dek. Kedungu sugih-sugih alhamdulillah. Ini bagi yang sugih kok ketika Idul Adha tidak menyembelih kurban ya nggak apa-apa sih, cuma masa iya omae tingkat lantai loro, mobile Pajero, motore pecetik, kalungi dawane tekan wudel, masa wedhus si jora ketuku kan isin karo wudel Maka bagi yang sugih kok nggak ikut kurban memang nggak apa-apa, tapi mendapatkan sunnah dari Kanjeng Nabi, anjuran yang tidak berkurban harus nyembelih hewan unggas peliharaannya sendiri. Unggas itu ya ayam, bebek, dan lain sebagainya. Saya ulang nih biar nggak salah paham. Anak wong sugih pas Idul Adha gak ikut nyembelih hewan kurban, maka kok dianjurkan oleh Kanjeng Nabi kok nyembelih hewan peliharaannya sendiri yang terutama berbentuk unggas. Ulah takon, Bu, punten maaf, ibu punya ingon-ingon atau ora?
ada yang menengah takon gue ini anak itu kudu ingon-ingon ibu anak ibu al-malu wal banun zinatul hayati dunia namanya harta dan namanya anak adalah zinatul hayati dunia perhiasan alam dunia ibu punya ingon-ingon enggak? Punya apa? Ayam kucing benar-benarnya jangan kedukung capek dulu ya kuras tenaga benar-benar lemas pikiran kucing itu bukan unggas ibu kucing pancen ingon-ingon tapi ya bener sih boleh jawab salah boleh takon boleh ingon-ingon duwe apa kucing ini bener sih bisa aku tak takon kalau lanang bae lah lanang biasanya cerdas-cerdas. Assalamualaikum maaf pak bapak-bapak punya ingon-ingon apa boten? Punya apa itu bebek terus manuk memang manuk itu ya unggas tapi dari ketangannya sampai aku malah curiga iki sing dimaksud nang batane manuk iku manuk sing ana matane sing gede salah paham manuk sing ana matane ya memang unggas sih tapi ya disembelih nek pancen ana dagingnya ora apa-apa itu anjuran bagi sing sugih tapi gak ikut kurban dianjurkan untuk nyembelih ayam, bebek, mentok ataupun manuk ya apa-apa mumpuni nek ora doyan daging ayam kepimen jadi nek ora doyan ingon-ingon dianjurkan untuk daging ayam lah ora kita malah setengah kilo orang doyan daging ayam pimen tuku iwak laut nggih mboten apa-apa sing penting daging dimasak yang enak ketika hari raya Idul Adha adalah dalam rangka menghilangkan rasa tomak menghilangkan rasa rakus menghilangkan rasa serakah menghilangkan rasa geragas you know geragas is apa bae doyan apa bae doyan kan diarani geragas anak kene wong sugih geragas wong sugih geragas iku wis jarene ngaku sugih tapi ora kurban malah arep-arep bagian iku arane kalau pas hari raya Idul Adha cengkulungan sengaja ora masak kali isu pekan sore karo ngebumel dari umumnya pedusnya sampai ra bisa detuk akhirnya kan siapa masa sampai setengah 5 sore dagingnya durung tekan kene kayak iki wis terlanjur bumbune diuleg sumbungnya sampai disiap-siap kayak wis dadi areng kalau dagingnya durung tekan kene sapa jane iki panitiane iku arane geragas maka kena apa setelah Dzulhijjah kula panjenengan sedaya sing sugih pada kurban masuklah kita di bulan Muharram ada amaliyah salah satunya ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu besok tanggal 10 Muharram yaitu disebut dina Asyura dina Asyura asyaratun tanggal 10 Muharram kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu silahkan bersedekahlah walau bisikit tamri kata Ibnu Abbas
Apa itu? Walau bisikit tamri, walaupun hanya dengan satu kurma yang sudah terbelah jadi dua. Yang sebelah kurma itu kan paling sejempol kakinya Pak Camat. Iki kula lagi ame gambaran arane kurma siji kan paling gedene mung sejempol suku kakinya Pak Camat. Lah kata Ibnu Abbas nek dina Asyura kon pada sedekah walau bisikit tamri, walaupun pakai setengah buah kurma, separuh di tangan dewek, sing separuh memang kon disedekahna. Artinya apa? Nek orang duwe kurma berarti duwe sing leuwih akeh, ya silakan mai sing leuwih akeh. Lah walaupun cuma punya kurma siji bae kon dibagi loro, sing separuh dipangan separuh maneh kon disodakon nang dina Asyura. Inilah yang mendasarkan maaf di Pulau Jawa ada sedekah bumi, ada sedekah laut di tanggal 10 Muharram. Gara-gara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan untuk memuliakan bulan Muharram orang kita walau bisikit tamri, bersedekah dengan apa yang dipunya, yang akhirnya bersedekah arane sedekah bumi sedekah laut. Ini karena memang memuliakan bulan Muharram. Alhamdulillah punjangnya terjadi kan. Jam berapa? Jam 11. Jam 11 waktu Indonesia di Gedung. Jadi di Gedung jangan mundur. Jadi Gedung pinter, jujur mawon Bapak Ibu, saya baru pulang dari Kalimantan. 4 hari saya di Kalimantan, 4 lokasi. Dari Kalimantan saya langsung pulang ke Jawa, belum istirahat sama sekali, langsung ke Tegal 1 hari 4 panggung. Kemudian kemarin 3 lokasi juga. Tadi malam saya dari Purbalingga, tiap hari itu 3 lokasi, pagi sore malam, pagi sore malam. Tadi saya di Purbalingga cuma istirahat sebentar karena disiapkan hotel oleh panitia di Cirebon. Dari Cirebon saya pindah ke sini, dari sini nanti saya ke Bomas, dari Bomas nanti malam saya di Tegal. Gak pulang, paginya langsung di Pemalang, sorenya di Tegal lagi, malamnya di Pekalongan. Paginya cair. Gimana ceritanya saya yang ceramah sampai ngitungin amplopnya? Ini jadi jawaban santan kabar-kabar dikira aku ceramah boleh duit bu. Cair. Sebentar, kalau cair adalah satu ungkapan doa, tetap saya aminkan. Mudah-mudahan jadi bunga yang cair betulan. Cair kanggo sangu ibadah. Puas. Tadi punten pisan, saya memang masih terbilang muda. Itu tahun kan muda ya Bu. Yang ngomong perawan tua kan sana. Saya itu belajar ceramah dari kelas 3 SD, umur 8 tahun. Bukan, belum di Indosiar saya sebelum di Indosiar jauh. Ketika saya SD, Indosiar itu saya baru lulus aliyah. Saya sebelum di Indosiar udah ceramah duluan. Jadi di masyarakat kami selalu dibimbing oleh kiai. Jadi Pak Kiai yang ngasih materi, bapak saya yang mengolah, kemudian saya menyampaikan di masyarakat. Sampai detik hari ini, walaupun saya sudah ahli di dalam bidangnya, yaitu ketika saya mau itu hasanah di khalayak umum, tetap ada yang bertanggung jawab atas materi saya. Saya ceramah gak pakai nafsu, saya ceramah pakai dasar kitab. Kalau di masyarakat itu sering orang bertanya-tanya, kok kalau pengajian yang ngumpulin pasti antusias ibu-ibu,
banyaknya luar biasa. Ada yang ngajak, ya soalnya lucu. Gimana lucu? Mereka di perasaan saya ngelawak. Ya saya sampaikan semuanya pakai dasar kita. Dan kami menyampaikan pun ada yang bertanggung jawab atas materi saya, yaitu ada mubaligh yang memang di belakang saya, yaitu kiai yang memang alhamdulillah jadi guru saya. Kemudian saya sama olahnya itu karena saya kan gak biasa bersosial di masyarakat kan. Tapi kok kelihatan saya ceramah kayak wis bojo padahal berupai lagi. Karena ada yang mengolahnya, yaitu bapak saya. Jadi udah difilter terlebih dahulu baru saya sampaikan kepada Anda. Kok begitu? Ya, karena sebegini banyak orang. Kalau Anda sudah dapat materi dari saya, jangan pulang dapat ganjaran. Tapi saya dimintai pertanggungjawaban. Maka saya nggak mau ngaji hanya sekedar modal dari internet. Walaupun internet pun ada yang betul, tapi banyak yang salah juga. Ataupun ngaji ada betulnya dari internet, apa kelak di akhirat Google mau tanggung jawab. Ini yang saya maksud, ngaji itu harus punya guru. Ngaji itu karena miftahul hidayah, kuncinya petunjuk ala ilmul nafi'ah, ilmu yang manfaat salah satu cirinya karena sangat ilmu yang runtut. Maka ada madrasah, PPK, pondok pesantren. Isinya ada madrasah, ada PPK Pak Guru. Nah, ini kita ngajilah kepada orang yang memang betul-betul kita tahu. Oh, Pak Ustadz itu lulusan pondok pesantren ini. Dan ternyata Pak Kiai alhamdulillah keturunan dari zuriat Kiai A, Kiai B, Kiai C umpama. Itu lebih, malah justru lebih menonjol dan lebih baik seperti itu, Bu. Jangan hanya Anda menitipkan anak walaupun pesantren itu bagus, tapi kok orang itu hanya memilih pondok pesantrennya, gedungnya bagus, bayarannya mahal, fasilitasnya lengkap. Lah anaknya kok mondok nang Al Zaitun. Bukannya anak kita tasrifan, bukan anak kita lamaran alfiah, malah isinya haleluya. Jadi kita orang tua dikasih hak penuh menurut kitab Ta'limul Muta'alim untuk memilih pesantren yang seperti apa. Dan kita dikasih estimasi waktu minimal 2 bulan untuk memikirkan secara matang kayak mana yang akan dititipi anak kita. Buat anak lo coba-coba, Anda boleh loh bertanya sama pihak pesantren, kiai pengasuhnya dari kiai mana, kawannya jangan nggak tahu, dewan asatid ustadzanya punya ijazah dari pesantren mana. Itu hak orang tua, apalagi di zaman yang seperti ini pondok hanya sekedar nama, bahkan banyak pesantren yang abal-abal. Maka ini kewajiban orang tua untuk memfilter demi kebagusan anak. Maka alhamdulillah gimana? Emang sini nanti kebetulan ngajinya sampai jam 2 sore. Berarti sholat duhurnya setengah 3. Oh ya Allah, jangan bilang yang ngomong alumni Al Zaitun saja. Ini kita berusaha untuk disiplin karena memang saya bagi-bagi waktu Ibu. Saya itu alhamdulillah jarang sekali sakit pusing atau badan panas, demam tinggi itu wajar. Minum bodrek wasilah ridha Allah langsung sembuh. Tapi memang jujur saja sudah seminggu ini saya sampai menangis sembuh. Pulang dari Kalimantan saya menangis dan mohon saya sangat karena memang kecapean. Saya udah tanya sama dokter, ternyata karena sinusitis itu alergi debu. Jadi memang karena musim kemarau, jadi mohon maaf kalau tadi saya pakai masker sementara karena banyak ibu-ibu kadang kepingin salaman, artinya debunya berterbangan. Bukan maksud apa-apa, tapi karena saya dapat informasi dari dokter saya, karena memang sinusitis ini karena pengaruh debu, akhirnya saya seminggu ini sembuh. Misalnya bahkan lebih dibuka sekali. Tapi memang agak lemes juga ini badan, jadi saya harap mari kita jaga kesehatan di musim pancaroba ini.
dan alhamdulillah kita bisa kumpul di 1445 Hijriah. Sampai tahun yang akan datang kita diberikan sehat walafiat. Saya minta tepuk tangan dulu doa buat panitia kita, masyarakat Kedung Wungu. Masya Allah, masjidnya agak kecil tapi semangatnya besarnya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua masyarakat dan keluarga besar Jamiah Khairul Huda ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan kehidupannya, diberikan sehat panjang yuswa, diberikan manfaat ingkang barokah, diberikan dunia soleh-solehah, masyarakat yang ahli ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, masyarakat yang ahlul jannah, berkasat yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu untuk menuntaskan sampai jam 12. Doakan diimami oleh Akhi Al-Miram Romo K. Haji Nur Zaman. Untuk mengimami doa pengajian hari ini, kita mengharap barokah doa dari para masyayikh kesepuhan di Desa Kedung Wungu. Bapak Camat, Pak Rodi, terima kasih atas hadirnya Pak beserta Ibu. Satu kehormatan dan kebanggaan kami haji hari ini ditemani oleh Bapak Camat. Pak terima kasih telah mendukung kami dan seluruh para masyayikh baik dari Telkom Cincang atau Lembaga Bersama. Setelah doa moga-moga panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Akan dimampi langsung oleh Bapak Kiai Nur Zaman semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami Bapak Kiai Nur Zaman, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa